Salam satu data. Hari ini saya akan menjelaskan tentang panduan untuk melakukan pendaftaran calon peserta seleksi kemampuan akademik tahun 2019 untuk PPG dalam jabatan, ya. Jadi teman-teman silakan login ke dalam akun SIM PKB teman-teman masing-masing. Nah, kemudian teman-teman silakan klik di sini, klik lihat info. Nah, buat teman-teman yang sudah terchecklist hijau seperti ini, berarti teman-teman dinyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan seleksi akademik, ya. Jadi kita akan mendaftar untuk mengikuti tes kemampuan seleksi akademik. Ini adalah pendaftaran untuk seleksi berkas. Jadi teman-teman siapkan dulu berkasnya. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, pastikan sudah menyiapkan scan berkasnya. Nah, sekarang kita klik mendaftar, kemudian klik mendaftar. Nah, di sini untuk kelengkapan berkas yang harus teman-teman siapkan itu adalah, pertama adalah mengupload yang namanya file scan ijazah asli. Jadi ini teman-teman harus melakukan scan ijazah D4 atau S1. Nah, dengan ketentuan ukuran untuk scan gambarnya adalah minimal 100 KB dan maksimal adalah 1 MB, gitu ya. Semua gambar dalam bentuk JPG atau JPEG. Nah, kemudian yang harus disiapkan adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru bukan PNS. Jadi buat rekan-rekan yang GTY atau guru honor daerah, teman-teman bisa mengupload pengangkatan SK 2 tahun terakhir. Nah, untuk ini, tahun berapa yang diupload? Kemarin saya sudah sempat konfirmasi ke LPMP, jadi ini silakan teman-teman konfirmasi ke LPMP masing-masing untuk lebih detailnya, karena yang akan melakukan validasi atau approve untuk seleksi ini adalah pihaknya atau wewenang dari LPMP. Jadi teman-teman silakan. Nah, kemarin saya sudah tanya, ini yang diupload adalah SK 2017-2018, kemudian ini adalah 2018-2019. Jadi berdasarkan hasil jawaban yang saya terima dari LPMP, di daerah saya mereka menyatakan bahwa yang harus diupload adalah itu, 2017 dan 2018. Nah, setelah teman-teman membuka ini, teman-teman jangan lupa silakan lihat yang namanya surat edaran dinas. Nah, ini adalah patokan kita untuk melakukan pengisian ini. Kenapa? Jangan salah, walaupun mungkin nanti akan ditolak LPMP dan bisa diajukan kembali, tetapi usahakan data kita benar, karena takutnya waktu yang semakin mepet dan nanti ada sistem yang error, jadi kita harus mengisi ini dengan detail dan teliti. Nah, teman-teman silakan buka ini, surat edaran dinas tentang seleksi PPG. Nah, untuk patokan pengisian ini, teman-teman harus melakukan linearitas dengan ijazah. Jadi ya, pastikan mapel PPG yang Anda minati linear dengan kualifikasi ijazah D4 atau S1 yang Anda miliki. Ini adalah poin penting, makanya dikasih warna yang berbeda di sini kalau dilihat. Jadi, patokan untuk memilih ini adalah teman-teman harus menyesuaikan dengan ijazah. Nah, kasusnya contohnya di sini adalah saya akan melakukan input untuk ijazah bimbingan konseling, gitu ya. Di sini kasusnya adalah saya akan mengupload yang namanya bimbingan konseling untuk ijazah jurusan bimbingan konseling. Jadi teman-teman silakan lihat di sini. Nah, untuk melihat itu saya akan mencari di sini linearitasnya. Saya akan ketik di sini bimbingan konseling. Nah, bimbingan dan konseling di sini bisa teman-teman lihat itu bisa untuk jenjang SMP, SMP-LB, SMA, SMA-LB dan SMK, gitu ya. Jadi teman-teman silakan di sini cocokkan dengan linearitas ijazah. Jadi nanti ketika saya akan memilih, saya akan masuk di poin yang satu ini. Saya bisa masuk ke SMP, SMA atau SMK, SMA-LB dan SMP-LB. Karena di sini program studi saya diizinkan untuk masuk ke sini dengan kode 810, gitu ya. Jadi teman-teman silakan lihat di situ. Nah, di sini karena jenjang saya adalah SMA, saya akan pilih di sini adalah SMA. Kemudian bidang PPG yang diajukan adalah berarti teman-teman ketik konseling, bimbingan dan konseling. Konselor 810. Ini akan sama seperti yang ada di sini kodenya, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman pilih di sini kualifikasinya, ijazahnya adalah S1,
Kemudian perguruan tinggi ini adalah nama perguruan tinggi yang ada di ijazah, gitu ya. Jadi teman-teman silakan sesuaikan di sini. Jadi teman-teman cari di sini. Nah, di sini akan ada yang namanya jurusan yang sudah langsung otomatis referensi dari Dikti. Jadi teman-teman tinggal ketik konseling, dia akan muncul bimbingan dan konseling. Nah, kemudian tahun ijazah, teman-teman sesuaikan dengan tahun ijazah masing-masing. Di sini adalah 2015. Jadi saya akan memasukkan tahunnya adalah 2015. Nah, kemudian saya harus mengupload yang namanya scan ijazah asli. Jadi teman-teman yang sudah siapkan tadi, silakan teman-teman upload di sini. Dengan ketentuan tadi bahwa ukurannya itu tidak boleh lebih dari 1 MB dan tidak boleh kurang dari 100 KB. Jadi teman-teman silakan klik jasanya dipilih. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir, saya akan masukkan SK GTY 2017. Kemudian di sini scan SK tahun kedua, saya pilih di sini adalah SK GTY 2018, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sudah kita isi semua, jenjang mapel sudah, bidang studi sudah, kualifikasi, program studi referensi Dikti. Nah, ini juga sama, ini pilihannya adalah bimbingan dan konseling. Ini dapatnya juga adanya di sini, bimbingan dan konseling. Program studi Diktinya adalah bimbingan dan konseling. Jadi teman-teman silakan cocokkan di sini, bimbingan dan konseling itu terdiri dari ini pilihannya. Jadi teman-teman pilih bimbingan dan konseling. Nah, di sini kita pastikan cross-check kembali datanya sampai kita yakin bahwa data yang sudah kita masukkan itu sudah benar. Jadi ketika data ini sudah benar, nah sampai tahap ini datanya sudah benar, teman-teman silakan klik yang namanya lanjut di sini. Nah, akan muncul konfirmasi sekali lagi di sini dengan peringatan setelah tersimpan dan terdaftar formulir tidak dapat diedit kembali. Kecuali nanti teman-teman mengajukan yang namanya pembatalan, gitu ya. Nah, di sini kita cek kembali datanya. Ini adalah universitas kita di sini sudah muncul. Foto scan ijazah juga sudah. SKGTI 2017 sudah. SKGTI 2018 juga sudah. Nah, setelah ini kita lakukan adalah kita tinggal melakukan klik daftarkan. Nah, silakan klik daftarkan. Apakah Anda yakin data yang didaftarkan untuk program PPG sudah sesuai? Silakan dijawab ya. Nah, setelah ini selesai, teman-teman sudah melakukan pendaftaran dan tinggal melakukan cetak bukti ajuan. Ya. Formulir pendaftaran Anda telah dikirim ke LPMP, silakan pantau status pendaftaran Anda di halaman ini hingga LPMP selesai memverifikasi formulir Anda. Jadi, tugas kita setelah ini adalah hanya menunggu informasi atau jawaban dari LPMP apakah kita disetujui atau ditolak. Jadi teman-teman silakan cetak bukti ajuannya. Ini adalah bukti ajuan kita sudah melakukan pendaftaran. Jangan lupa ini disimpan. Ini sebagai tanda bukti kita. Nah, setelah disimpan, kita lihat di sini hasil simpanannya. Nah, ini adalah hasil pendaftaran kita tadi. Statusnya adalah telah berhasil diajukan dengan lampiran ijazah S1 D4, SK Guru Tetap 2 tahun terakhir. Dokumen ini merupakan tanda terima yang diterbitkan oleh sistem secara otomatis, gitu ya. Nah, ini menunggu approve atau verifikasi dari LPMP Provinsi Aceh, gitu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah melakukan pemantauan. Jadi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi untuk patokan pengisian ini, teman-teman usahakan adalah nanti silakan buka dulu ini, pastikan ijazah kita linier, terutama untuk teman-teman yang SMK, karena di sini untuk SMK lebih banyak pilihannya, gitu ya. Kalau SMA itu sedikit, SMA SMP sedikit. Nah, sementara untuk teman-teman yang di SMK pilihannya banyak sekali. Jadi silakan pilih kodenya dulu di sini, sesuaikan dengan ijazah, silakan dicari di sini di file surat edaran, gitu ya. Nah, bagaimana untuk kasus teman-teman yang setelah melakukan pendaftaran tetapi ternyata terdapat kesalahan dalam pengisian. Jadi ketika teman-teman sudah mengajukan pendaftaran, formulir pendaftaran, tetapi ternyata setelah diperiksa atau diteliti lagi ternyata ada kesalahan dalam pengisian.
baik itu jenjang, ijazah, tahun ijazah, dan sebagainya. Jadi teman-teman silakan klik saja di sini, batal ajuan. Jadi sebelum ini diverifikasi oleh LPMP, teman-teman silakan klik yang namanya batal ajuan. Kemudian akan konfirmasi apakah Anda yakin ingin membatalkan proses ajuan pendaftaran peserta program PPGJ. Jadi teman-teman jawab saja di sini adalah ya. Nah, setelah iya, nah ini datanya akan hilang kembali dan teman-teman akan bisa melakukan pendaftaran kembali. Jadi kalau ada teman-teman yang mengalami kasus salah, teman-teman bisa mengajukan yang namanya batal pengajuan. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam satu data.